Kayak orang tidur. Allah. Itu ketemu Allah begitu. Ada juga yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Tiga fakir sampahnya makai itu cilaka. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu sendiri. Oh, sholat kayak ditiup angin. Ada juga sholat standar samping. Pada ini bos. Ada juga sholat kul-kul. Komas sampahnya ni kul-kul bila baca. Malas itu apa tuh? Allah. Saya tanya ini. Kenapa kau itu cepat sekali sholat? Tidak sampai 3 menit. Apa Nabi bilang? Ku hafal nih Ustaz. Sudah lebih 10 tahun jadi ku hafal. Kalau soal hafal sholat, bilang kau saja Allahu Akbar. Tuhan bacaannya sama di kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo, tidak ada gunanya Isra Mi'raj begini kalau bapak belum memperbaiki sholat. Saya yakin saudara-saudaraku orang Wajo bagus agamanya, rajin sholatnya. Tapi mari perbaiki kualitas sholat kita. Baju jangan itu juga dipakai menjudi, itu dipakai mencuci, itu dipakai memasak, itu dipakai ke sawah, itu juga pakai tidur, itu dipakai ke toilet, pakai lagi sholat. Salah, tapi tidak, bukan salah, tapi membuktikan bapak tidak serius menghadap kepada Allah. Usaha ke utama kimas sampajak selayar wajuta khusus ketemu dengan Allah. Ada yang tanya saya, Ustaz, boleh itu sholat tidak pakai celana dalam? Bapak-bapak tanya begitu. Boleh, tapi bayangkan itu kalau ruku kok talik. Ya ketawa ini ibu-ibu, ini urusan laki-laki. Ya, mudah-mudahan selesai sholat, selesai Isra Mi'raj ini, mari perhatikan kualitas sholat kita. Yang kedua, selesai Isra Mi'raj ini jangan puas hanya dengan sholat 5 waktu. Baik sholat 5 waktunya, bagus sholat-sholat sunnahnya, baik tata cara pelaksanaan sholatnya. Jangan puas sampai di situ. Ayo hidupkan sholat jamaah. Alhamdulillah. Saya kemana-mana di Singkang ini Pak, di Wajo ini alhamdulillah selalu ramai masjid. Apalagi kalau subuh, penuh Pak, sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua yang sudah pensiun, yang muka-muka sakaratil maut seperti ini. Akhirnya sampainya subuh lomba batu. Jadi kalau ibu-ibu lebih dulu meninggal, Nabilan suami tahu, kenapa cepat sekali meninggalin istriku, meskipun dia mau melunak, tapi ku sayangi. Rasanya tidak bisa hidup ini tanpa istri saya. Baik sekali sifatnya Ustaz. Calon penghuni surga itu. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kantor berteriak, "Merdeka!" Calon penghuni neraka itu. Kada tahu itu perempuan akal-akal Satpol PP. Periksa terus HP-nya suaminya. Bagaimana ndak turun kena COVID suamimu? Tiap kau periksa HP-nya suamimu pasti turun imunnya. Hasil mat. Hei. Nah, ketika Nabi sedih, ditinggal istri tercinta, maka dari pungalau ta'ala, Jibril, lawan mai. Jibril, sini kamu. Turun kau jemput kekasihku Muhammad alaih. Bawa jalan-jalan, saya mau hibur dia. Masya Allah. Nabi berduka, diundang oleh Allah untuk ketemu. Masya Allah. Saya saja pernah dapat undangan ceramah di istana wakil presiden. Itu undangan saya bawa pulang kampung. Siagi asa sieso si seputau lino. Jadi kalau 5 kali tidak sholat 1 hari semalam,
5.000 tahun kalian dibakar api neraka. 5.000. Ada di sini 150 tahun umurnya. Ada 80 saja paling gagah mah kok. Malilu no. Pembantumu kau kira istri. Iya. Ayo. Hati-hati. Pikirkan bagi mereka yang malas sholat. Nabi bersabda, as-salatu miftahul khair, as-salatu imanuddin, as-salatu miftahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan. Sholat itu kuncinya surga. Sholat itu tiang agama. Tidak ada sholat, tidak ada tiang agamamu. Tidak ada sholat, tidak ada kunci surgamu. Tidak ada sholat, tidak ada kunci kebaikanmu. Maka begitu kalian tidak sholat, Allah perlihatkan semua pahalamu. Dashat, ini puasa Ramadanmu, 40 tahun kau puasa. Ini hajimu 2 kali kau haji. Ini umrahmu 4 kali umroh. Ini kau punya sedekah. Ini kau bangun masjid. Ini silaturahmimu. Ini papa bukamu. Banyak amalmu. Kiki kuncinya. Apa kuncinya? Sholat 5 waktu. Tidak ada. Allah berfirman, semua amalnya dihapus. Hati-hati kalau bapak tidak sholat. Gagal gunana. Pertama kali bapak diperiksa ketika sudah masuk di kubur, bukan haji, bukan sedekah, bukan zakat. Pertama kali diperiksa di akhir di kubur nanti, sholatnya. Maka dia Nabi tanya, kau makasih sampai jannah, amala madecena, iparisamanan nih. Kode nama kasih sampai jannah, amalana langsung hapus, tidak ada gunanya. Hati-hati. Itulah sebabnya ketika orang mau sholat, malaikat berusaha menggagalkan, karena sholat adalah kunci dari semua kebaikan. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang sudah rajin sholat, alhamdulillah. Tapi yang belum sholat, hati-hati. Kita juga yang sudah sholat, perbaiki lagi kualitasnya. Jangan sampai sholat 30 tahun sholat tapi masalah tidak mau berhenti dalam hidup. Kenapa? Karena kita main-main sholat. Allah. Ya kena buti ihdinas sirat. Ada orang sholat kayak ndak semangat. Pada tuh dia mandret. Labbaikala boleh. Puasa sambil dagang boleh. Menjelang buka puasa kau jual jalan kote boleh. Sah puasamu. Bahkan kau sambil nyanyi nunggu buka puasa boleh. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda boleh, sah puasamu. Bayar zakat sambil nyanyi boleh. Tabe Bu Imam sakaku sah. Tapi sholat boleh ndak sholat? Allahu Akbar. Berapa harganya telurmu? Tunggu dulu. 450 itu. Nggak bisa. Boleh ndak kau sholat sambil menyanyi? Allahu Akbar. Begadang jangan begadang. Beling-beling. Nah, kenapa penting sholat? Karena sholat adalah puncak penghambaanmu kepada Allah. Maknanya apa? Bapak tidak puasa, tetap Islam. Bapak tidak haji, tetap Islam. Bapak tidak bayar zakat, tetap Islam. Tapi ketika kita tidak sholat, buka Al-Quran surah Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda umat Muhammad itu ruk'an sujada. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud. Maka Bapak Ibu, surat Mirat, perbaiki sholat. Ustadz, kenapa ini anakku nakal?
Lihat sholatnya. Kenapa ini istriku tidak mau nurut? Lihat sholatnya. Kenapa ini bisnisku gagal terus? Lihat sholatnya. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya. Tidak mungkin. KPK saja tidak mungkin tangkap orang hanya karena dia sholat. Ditangkap KPK pada saat latih. Kenapa? Karena dia rajin sholat di waktu. Tidak. Apalagi Allah. Maka saudaraku, ketika ada masalahmu, kenapa saya daftar dan lulus pegawai negeri? Perbaiki sholatmu. Kenapa saya sudah sekian tahun tidak diangkat-angkat kepala dinas? Perbaiki sholatmu. Pun kalau ada kau mau dan Allah tidak kasih, kau berarti apa yang kau minta tidak baik. Pak kesini baik sampajamu bos. Tapi diundang untuk dikasih apa? Sholat. Sampajan 5 waktu. Maknanya, ketika ada masalahmu, Allah prioritaskan jalankan apa? Jangan kau tinggalkan Allah. Ada masalahmu, jangan kau jauhi Allah. Ada masalahmu, pacari Allah, dekati Allah. Bagaimana cara dekati Allah? Paling penting, paling utama, sholat 5 waktu. Nabi lagi ada masalah, lagi berduka ditinggal istri, lagi berduka ditinggal kakek beliau. Allah kasih, Muhammad sini, saya kasih kau hadiah. Apa? Sholat 5 waktu. Berarti kalau ada masalah Pak kesini sampajat. Ada di sini tidak ada masalahnya? Ada? Muka-muka pun masalah sama saya ini. Siapa paling banyak masalahnya di tempat ini? Siapa? Pak Bupati. Kenapa paling banyak masalahnya? Melaksanakan janji-janji kampanye. Kapan lagi kita nasihati Bupati? Kalau kau kan tidak bisa kau nasihati Bupati. Kalau saya marah, biar ini marah saya pulang nanti selesai. Semua punya masalah. Pak Andi ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Ustadz Dasar banyak masalah Pak. Diundang ceramah, ditinggal mobil di tengah hutan. Diundang ceramah, berapa jam naik speed? Paling 2 jam, paling lama 3 jam. Ternyata 9 jam. Diundang ceramah, Ustaz saja dulu yang bayarkan tiket, nanti kami ganti. Sudah kita pulang, tidak ada ganti-ganti tiket. Semua itu masalah. Ada juga masalah kalau diundang kita di kantor pejabat, kantor-kantor pemerintah. Lain di tanda tangan, lain isi amplop. Biasa nakal begitu. Nah kasih tanda tangan kosong. Langsung aku bilang, tulis memang di situ angkanya deh. Nanti beda kau transfer lain, kau tuh teken di sini. Kau kurangi 0-1, boy besar. Semua ada masalah. Apalagi masalah? Masalah paling besar buat kami ini para pendakwah, hampir tidak pernah di rumah. Saya tinggalkan istri, hanya tinggal sampai 2 jam pergi lagi. Saya pulang nanti di paling sampai di Makassar jam 4. Jam 6 ke bandara lagi. Sering tinggalkan istri. Sering tinggalkan anak. Sering tinggalkan keluarga. Lagi dalam perjalanan tiba-tiba dapat telepon. Malasen dok. Gelisah kita mau pulang tapi jamaah juga menunggu. Semua orang ada masalah. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagunya ibu-ibu zaman dulu. Kau makelong ibu-ibu Riolo, ada dakwah di dalamnya, ada sejarah. Ditanya tanggal berapa Isra Mi'raj? 27 Rajab. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagu dulu ibu-ibu dulu. Tidak ada majelis talimnya dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kanan, dongo. Ada tom itu majelis talim, senam-senam. Majelis talim bede. Tiap bulan ikut pengajian, baju seragamnya bagus, tapi dia bersenam di depannya lakinya orang. 1, 2, bapak-bapak di belakang 3. Nama solang. Ini ibu-ibu sekarang
Kalau ibu-ibu dulu kan bagus lagu-lagunya. Nah, kenapa disebut tahun duka cita ya Imam Mirajae? Maka dia sengi tahu apa bahasa Bugisnya duka cita. Mesti jawana nabita. Kenapa? Karena ada dua orang yang mencintai dan dicintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. Meninggal Siti Hadijah. Mesti jawana nabita. Sampai Nabi bersabda, kalau ada seorang perempuan meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri istri penghuni sorga. Saya ulang ibu, angkalinge madecet-deceng, oi ibu, makanya bita, ya ko angka makunrai mati, nah mesti nyawana lakena, nah ngeret terus decet-decet na lakena, maka itu ciri-ciri penghuni sorga itu yang meninggal. Jadi kalau ibu-ibu lebih dulu meninggal, Nabilan suami tahu, kenapa cepat sekali meninggalin istriku, meskipun dia bau muluna, tapi ku sayangi, rasanya tidak bisa hidup ini tanpa istri saya. Baik sekali sifatnya Ustaz. Calon penghuni surga itu. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kantor berteriak, merdeka! Calon penghuni neraka itu. Karena tahu itu perempuan akal-akal Satpol PP. Periksa terus HP-nya suaminya. Bagaimana ndak turun kena COVID suamimu? Kenapa bisa Ustaz? Setiap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi ilmu dengan mendengarkan kajian-kajian daripada ulama, dengan mendengarkan nasihat-nasihat daripada ulama, agar kita hidup lebih terarah dan berkah. Yang menonton ini jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. InsyaAllah video ini akan selalu memberikan kajian ataupun nasihat-nasihat para ulama agar kita hidup selalu berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.